Masih tersambung bersama dengan Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Persero, Bob Saril. Baik Pak Bob, kita lanjutkan kembali dialog kita. Kita ketahui bahwa ada pabrik baterai mobil listrik yang baru saja dibangun di Kerawang. Lantas seperti apa PLN melihat terkait dengan prospek sudah adanya saat ini pabrik terkait dengan baterai mobil listrik yang ada di tanah air? Pertama itu PLN tentu saja sangat senang dan bergembira Mbak dengan adanya pabrik baterai yang ada yang sudah diresmikan oleh Pak Jokowi. Jadi ini menandakan bahwa pertama itu era masa depan dengan kendaraan listrik itu sudah di depan mata dan sudah kita embrace itu. Sudah kita masuk di dalam bagian daripada kehidupan bangsa Indonesia. Artinya adalah ada beberapa hal yang terkait ini Mbak. Tentu saja demand dari industri sendiri Mbak, karena hilirisasi sudah ada kan. Sudah ada pabrik itu, artinya pabrik itu sendiri membutuhkan listrik. Nah, listriknya kan disuplai dari PLN dan kita sudah siap untuk melayani dengan keandalan yang tinggi dan sesuai dengan keinginan daripada para investor yang telah berinvestasi yaitu LG. Nah ini Mbak salah satu yang kemudian efek lainnya adalah tentu saja dengan adanya pabrik baterai tadi, industri EV ini kan semakin berkembang. Artinya nanti migrasi besar-besaran dari motor yang berbahan bakar ICE kepada listrik ini semakin besar. Tentu saja dengan berubahnya ini, sebuah kendaraan listrik perlu dicas. Casnya kan dari listrik. Kita yang mensuplainya. Demand itu akan semakin tumbuh. Semakin tumbuh tidak hanya di dalam sektor industri sendiri, tetapi sektor transportasi pun sudah electrifying transportation. Sehingga semuanya menggunakan listrik dan itu akan naik sekali. Dan kita tentu saja harus mendorong bersama-sama seluruh bangsa Indonesia bagaimana pabrik ini harus segera selesai. Dan tentu saja pemanfaatannya sebesar-besarnya untuk bangsa Indonesia dalam pengembangan industri EV ekosistemnya ini. Tetapi, Mbak, tentu saja yang ketiga yang kita harapkan, ini kan membawa efek-efek lainnya. Efek lainnya itu adalah industri turunannya. Industri turunannya yang kita harapkan ini tentu saja kan menggunakan listrik. Misalnya peralatan komponen-komponen lain yang diproduksi tentu saja oleh Indonesia. Sehingga TKDN-nya semakin tinggi. Nah ini yang menyerap tenaga kerja dan menyerap listrik tentu saja. Dan yang berikutnya, yang keempat, yang nggak kalah pentingnya, karena adanya yang satu, akan timbul yang kedua, Pak. Karena ini suatu pemancing, akan memancing industri-industri yang bersamaan dengan itu. Dan kan tidak mau kasarnya kan. Indonesia kan dengan penduduk yang begitu besar, dan ekonomi yang semakin tumbuh, tentu saja ini menjadi pasar yang besar. Para pesaing-pesaing daripada yang sudah membuat pabrik ini tidak mau ketinggalan sehingga membuat lagi. Dan ini tentu saja akan terus memberikan kita kenaikan-kenaikan demand listriknya. Baik, Pak Bob, kalau kita lihat tantangan untuk mengembangkan mobil listrik di negara kita juga tidaklah mudah begitu ya, dimulai dari harga mobil listrik yang masih mahal, lalu kemudian juga infrastruktur pengecasan dari mobil listrik ini yang tidak selalu kita temukan di tempat-tempat umum. Nah, seperti apa PLN melihat terkait dengan tantangan untuk mengembangkan mobil listrik ini di negara kita? Yang pertama itu adalah mindset, Pak. Mindset bahwa mobil listrik ini sama seperti ICE, beda jauh. Beda jauh. Kalau kita mobil ICE itu membutuhkan suatu tempat yang khusus dinamakan SPBU untuk mengisi BBM-nya kan. Tapi kalau mobil listrik, anywhere we can charge. Dimanapun kita bisa mengecas. Bahkan di rumah pun bisa. Karena dia berbahan bakar baterai yang dicas. Tegangannya adalah 220, tinggal dayanya saja yang ada. Itu yang pertama. Sehingga sebenarnya dimanapun juga laporan-laporan dari riset-riset atau laporan yang ada, itu kebanyakan punya mobil listrik itu ngecasnya di rumah, 80-90%. Tidak di Amerika, di Eropa, maupun di negara-negara lain. Sehingga 80% ataukah dia diberikan wall mounted yang baru, yang lebih agak cepat, atau medium chargingnya. Itu artinya itu harus main saja. Yang berikutnya adalah pemerintah juga bersama-sama PLN. PLN yang ditugaskan pemerintah untuk mempersiapkan infrastruktur sudah bergerak cepat juga. Sekarang seluruh Indonesia, Mbak, bersama dengan pihak swasta dan PLN, kita tuh sudah ada 166 SPKL atau stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum. 166. Padahal mobilnya baru berapa? Di Jakarta ini sangat PLN sendiri sudah berkontribusi sekitaran 46 sekarang ya, 46 titik
kita akan tambah lagi sekitar 67 sampai dengan akhir tahun ini. Jadi sudah siap kita secara infrastruktur yang ada di sini. Tetapi mindset daripada ini, pikir kalau kita keluar, padahal di mall-mall pun sekarang sudah ada. Yang mall-mall membuat sendiri juga ada, Mbak, sudah di Taman 48 bekerjasama dengan salah satu produsen daripada mobil listrik ini. Nah, yang berikutnya adalah tentang terkait harga. Memang harga saat ini tinggi, tetapi pemerintah tentu saja mendorong ini terus. Karena kita menghindari import BBM yang terlalu besar. Pertama adalah tentu saja pengurangan PPNBM. Dan akan diberlakukan Oktober ini. Kemudian pajak-pajak lain, pajak untuk kendaraan sendiri, kalau di Jakarta 0% tentu saja. Nah, ini yang mendorong terus. Dan berikutnya adalah, selain daripada dorongan itu, dengan adanya pabrik-pabrik di sini yang berada di sini, berada di lokal, di mana semua terlihat efisiensi yang lebih tinggi, integrated area lebih tinggi, menciptakan suatu efisiensi yang tinggi, dan di mana biaya transport juga menjadi sangat rendah, tentu saja kendaraan listrik ini by all means akan turun dengan sendirinya. Pasti, Mbak. Apalagi timbulnya ada perusahaan-perusahaan lain yang bersaing. Persaingan ini tentu saja memberikan efisiensi secara umum kepada ekonomi. Nah, ini yang kita harapkan terus. Tetapi sekali lagi, kita harus bersama-sama ini, Mbak, demi untuk bangsa ini. Tidak cukup dengan misalnya pemerintah saja atau PLN saja, tapi kita juga sebagai warga negara juga harus mendorong ini. Kenapa mendorong ini? Pertama tentu saja kita bisa mengurangi import BBM. Dan import BBM ini menggerus devisa kita. Bisa sampai 300 triliun lebih. Kalau kita nggak mengurangi, kapan lagi? Sedangkan 300 triliun ini bisa kita hemat kalau kita menggunakan kendaraan listrik. Baik. Nah, berikutnya tadi Anda katakan Pak Bob, ya, Pak Bob, tadi Anda mengatakan terkait dengan mindset yang menjadi tantangan yang terbesar begitu ya untuk mengembangkan mobil listrik ini. Lantas, strategi apa nih yang digunakan oleh PLN untuk semakin mendorong lagi agar masyarakat bisa menggunakan mobil listrik ke depannya? Jadi ada dua hal yang kita lakukan. Pertama, secara struktural, kita melakukan pertama itu bagaimana kira-kira memberikan insentif lain yang diberikan oleh PLN. Insentif apa yang diberikan PLN? Kita untuk home charging itu, kita berikan diskon 30% daripada pemakaian. Kemudian kalau mau tambah daya dan pasang baru khusus untuk kendaraan yang ada memiliki daya, kita kasih diskon juga. Nah, itu secara struktural kita lakukan di PLN. Berikutnya kita juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak bagaimana memperbanyak SPKLU. Sudah ada website sekarang yang memberikan kemudahan kepada semua investor mau bekerja dengan PLN dengan economic sharing value, artinya bagi hasil ya Mbak ya, untuk membuat SPKLU dimanapun. Kalau mereka ada lahan dan ada tempat, kemudian mereka ada alatnya, mau itu silahkan kerjasama dengan kita. Atau kan mereka hanya punya lahan, kita alat. This is many things we can do. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kerjasama. Itu yang kita lakukan di dalam mempercepat ini. Tetapi tidak sampai di situ. Kita juga membuat ekosistem, Pak. Secara yang kedua, tadi nah, secara campaigns-nya, kita bekerja sama dengan pembuat ekosistem yang Pak ada. Bagaimana mengkampanyekan ini terus-menerus. Mengkampanyekan bahwa kendaraan listrik ini adalah kendaraan yang betul-betul zero emission, hemat bagi masyarakat, dan sangat mudah sekali menjalankannya. Dan kemudahan di dalam berkendara itu luar biasa. Baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, ini kita kampanyekan terus itu bersama-sama dengan pemerintah bagaimana. Nah, yang berikutnya kita adalah kita mendekatkan juga kepada ekosistem-ekosistem lain, kepada katakanlah society, bagaimana kita mendorong ini. Yang diawali tentu saja, seperti yang Mbak Monica sudah ketahui, beberapa pemerintah daerah sekarang mewajibkan bagi pejabat-pejabatnya menggunakan kendaraan listrik, seperti di Jawa Barat, kemudian DKI. Bus listrik sekarang sudah mulai diuji coba Mbak di Transjakarta. Nah, itu semua mendorong untuk melihat, memastikan kepada masyarakat, seeing is believing. Oh betul deh, itu sudah ada dan sudah mudah, tidak ada masalah. Nah, ini yang kita kampanyekan terus-menerus untuk merubah mindset daripada masyarakat. Yang terakhir tentu saja adalah pemerintah terus memberikan insentif pajak, insentif PPNBM dan sebagainya kepada kendaraan listrik. Dan yang terakhir itu pemerintah terus mendorong industri dalam negeri itu tumbuh untuk membuat kendaraan listrik yang Indonesia. Indonesia insya Allah menjadi pusatnya, Mbak. Apa yang nggak ada kita ini? Tinggal bagaimana kita membuat suatu ekosistem yang bersama-sama saling mendukung sehingga semakin besar
impact daripada atau semakin besar membuat kendaraan listrik ini di Indonesia. Baik, Pak Bob, terkait dengan harga dari mobil listrik ini yang masih relatif lebih mahal begitu, yang pastinya menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi untuk mengembangkan mobil listrik ini. Menurut Anda, apakah sudah ada perbincangan juga dengan pemerintah terkait dengan hal ini, dan juga solusi apa nih kira-kira yang ditawarkan oleh pemerintah untuk menjawab tantangan ini? Yang pertama itu mencari sources dulu, Pak. Mencari peer kita, kendaraan-kendaraan yang kira-kira harganya murah dan kendaraan sejuta umat lah. Kan kita lihat juga di Cina banyak kendaraan yang salah satu merek itu hanya harganya sekitar 60 juta di sana. Ya kalau kita masuk ke Indonesia katakanlah hanya 65 sampai 70 juta dan sebagainya ya. Kemudian kendaraan-kendaraan itu yang kita harus selesai. Mungkin ke depannya adalah saya kira pemerintah sudah bekerja sama bukan bekerja sama ya, pemerintah sudah melihat ini, dan beberapa waktu yang lalu kalau kami mendengar bahwa beberapa kementerian kita ke luar negeri untuk melihat itu, bagaimana potensi daripada adanya kerjasama untuk membuat mobil yang berbahan KLBB ini, berbahan bakar baterai charging ya, kemudian itu harganya murah. Nah ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah di dalam hal ini. Jadi kita juga, PLN juga lagi bekerja sama, bukan bekerja sama ya Mbak, membentuk MOU lah, lagi merayu-rayu salah satu produsen untuk mengirimkan saja import dulu lah, kemudian berusaha membuat di sini. Nah, kita dengan itu kita akan menciptakan yang murah. Tetapi sekali lagi, Mbak, ini industri ini adalah ada rantai pasoknya ya, Mbak, ada rantai produksinya. Dan itu kalau misalnya sudah diproduksi dalam negeri, saya kira akan menjadi sangat murah, dan sangat juga kalau dengan adanya persaingan akan terus turun ke bawah harganya. Saya yakin itu. Tentu saja seperti contoh Mbak ya, kendaraan roda dua saja. Kan yang paling mahal ini kan biasanya baterainya Mbak ya. Baterai. Karena baterai yang lebih kurang 35-40% daripada komponen. Nah kalau komponen baterai ini Pak adalah ada sistem sewa menyewa, atau katakanlah ada sistem yang tukar menukar yang hanya swapping baterai dan sebagainya, ini sangat turun. Dan ini sudah ada Pak. Salah satu perusahaan di Indonesia itu roda dua tapi masih untuk swap baterai. Sehingga orang membeli motornya saja dengan harga yang sangat mudah. Ya, untuk saling menukar baterai. Jadi ini adalah recurrent pendapatan mereka yang dia tuju. Adalah bagaimana baterai chassis ini menjadi bagian daripada revenue perusahaan tersebut, tapi menawarkan harga motornya itu dua roda itu dengan sangat murah sekali. Dan ini saya kira sudah ada, dan ini akan roda 4 juga ada kemungkinan bisa seperti itu. Baik, terima kasih sekali atas perbincangan yang sangat menarik, Pak Bob Saril selaku Direktur Niaga dan juga pastinya terkait dengan manajemen pelanggan PT PLN Persero. Salam sehat dan juga salam sukses selalu untuk Anda. Salam sehat Mbak Monica, terima kasih atas waktunya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.